Stop, engkau mencuri. Bukan, stop. Sebelum kita lanjut ke videonya, kita ada game baru lagi guys, yang lebih seru, yang mana game ini juga bisa menghasilkan money. Nama gamenya adalah Rolling Number. Rolling. Nah, kalau kalian pengen, langsung aja kalian download gamenya dengan cara klik link yang ada di deskripsi di bawah. Kalau kalian suka gamenya, jangan lupa ya guys ya, kasih bintang 5 dan juga ulasannya. Nah, kalau kalian udah masuk gamenya, jangan lupa juga masukin kode undangan kita di deskripsi di bawah, biar kalian bisa mengunlock fitur-fitur yang ada di game ini. Terus selain itu, kalian juga bisa dapetin bonusnya. Nah, pas kita buka gamenya, di situ ada tab yang muncul, dan di situ ada logo PayPal sama Amazonnya guys. Nah, ini kalau kalian nanti login sampai 7 hari ke depan, 7 kali, kalian bisa mendapatkan bonus-bonusnya guys. Sampai hari ke-7 kalian bisa dapatkan $1000 PayPal. Langsung aja kita mainkan, dan maininnya itu simple banget. Kalian tinggal menggelindingkan aja kotak-kotaknya itu disamain. Misal ada 2, kita samakan ke 2 juga. Nih kita samakan ya ke 2. Set. Nah itu kan ada 4, kita samakan. Soalnya 2 nya nggak bisa ya guys ya. Jadi adanya 4 ya 4 aja. Intinya disamakan lah. Kalau ketemu 2 ya disamakan 2. Nah ini kan ada 2 nih. Ini set. Nah jadi 4. Kita cari lagi yang sama. Set. Wih. Langsung kita dapat saldo PayPal guys. Keren. Ya pokoknya kalian tinggal mainin aja, kalian gelinding-gelindingin aja sebanyak-banyaknya, dicocok-cocokin terus biar kalian bisa dapat PayPal dan juga Amazonnya guys. Kita langsung dapat Amazon lagi guys. Dan langsung aja kita lanjut ke menu yang ada di kanan samping itu guys, kayak ada seleret-seleret ya. Kita klik. Oh ternyata ini adalah menu tes, yang dimana di sini kalian bisa mengecek pencapaian kalian guys. Terus di atasnya lagi tuh ada gambar yang wah iPhone 12 guys. Kita klik ya guys ya. Ternyata ini adalah hadiah besarnya guys, win big prize. Dan di bawahnya itu ada menu sign in, yang mana kalau kita sign in atau login selama 7 hari ke depan, itu kita bisa dapat puzzle-nya guys, dan itu bisa nambah-nambah terus sampai hari ke-7 kita dapat 15. Terus kita geser lagi ke bawah, di situ ada menu lucky spin. Dan di sini kita nyepin aja kita dapat apa? Coba. Set. Wih, kita dapat puzzle sebanyak 5 ya guys ya. Dan di bawahnya lagi ada get more puzzle, yang mana intinya di sini kalian bisa mendapatkan puzzle lebih banyak lagi guys. Jadi kalian cek-cek sendiri aja ya. Lanjut ke menu yang atasnya lagi, di situ ada logo A atau Amazon, kita klik. Kalau kalian login sampai 7 hari ke depan, nanti kalian bisa dapatkan atau meredeem Amazon itu dengan cara menonton iklan video guys. Sampai hari ke-7 kita bisa dapatkan $1 guys. Nah, kalau saldo Amazon kalian udah kekumpul banyak, langsung aja kalian redeem di menu Amazon itu guys. Kalian tinggal klik aja. Nah, di menu ini kalian tinggal masukin emailnya. Harus sama ya, dua-duanya itu atas bawah. Kalian tinggal oke aja. Begitu juga kalau kalian udah berhasil mengumpulkan saldo PayPal kalian, tinggal fill aja akun email kalian, terus tinggal nunggu waktunya guys. Ini 48 jam ya guys ya. Nah, gampang banget kan? Langsung aja kalian download game Rolling Number di link di deskripsi di bawah, di Play Store maupun di App Store. Tunggu apa lagi? Langsung aja kalian download dan dapatkan bonusnya sebanyak-banyaknya. Mereka datang. Balik lagi di Barsilis Channel. Halo guys, balik lagi di Barsilizon Channel bersama saya Dinski dan Saya Aldo. bukan Barsilizon namanya kalau kita enggak ngebahas sesuatu yang creepy, yang Horor. yang tentunya membuat bulu kuduk kita merinding. Nah oke guys, kembali lagi dengan kita di Another Spooky Night. Nah nggak usah kita tanya lagi, pasti kebanyakan dari kalian suka nontonin kartun SpongeBob SquarePants. Siapa sih yang nggak tahu SpongeBob SquarePants? Apalagi pas kalian masih bocil, pasti kita yakin banget kalian sering nontonin kartun itu di jam 7 pagi. Zaman kita dulu itu bervariasi guys kartun. Lebih lama ya. Ya. Terus selain itu juga banyak acara-acara kartunnya guys, nggak hanya SpongeBob aja. Jadi itu membuat masa bocil kita lebih berwarna. Nggak kayak sekarang ya. Sekarang acaranya wah, kita aja sekarang jarang nonton TV guys. Jadi di kartun SpongeBob SquarePants itu ada salah satu tokoh atau karakter yang apa ya, bisa dibilang hantu. Yang ini juga kayaknya kita yakin banget kalian semua udah tahu. Yang namanya adalah The Flying Dutchman. Dan disitu kan digambarkan sebagai sosok apa ya, bajak laut gitu, hijau-hijau, nggak ada kakinya guys, kayak melayang-layang gitu, lengkap dengan kapal hantunya. Yang itu kapalnya kayak kapal klasik gitu, kapal-kapal abad pertengahan. Dan karakter The Flying Dutchman di SpongeBob ini muncul di salah satu episodenya yang bertemakan Halloween. Itu pertama
pertama kali muncul di episode itu ya. Iya. Yang SpongeBob itu loh, yang pakai apa? Yang dipotong-potong si Patrick terus ditutupin pakai putih-putih. Pas dibuka malah ketakutan karena otaknya SpongeBob kelihatan. Jadi bisa disimpulkan si Patrick itu nyukur sponsnya SpongeBob itu sampai habis, guys. Cuma menyisakan organ dalamnya aja. Serem ya. Wih, creepy banget sih. Bahkan ngalah-ngalahin seremnya The Flying Dutchman itu sendiri, guys. Dan karakter The Flying Dutchman di SpongeBob ini konon terinspirasi dari salah satu legenda yang cukup populer, yang cukup terkenal terutama di kalangan para pelaut dengan nama yang sama, yaitu kapal hantu The Flying Dutchman, guys. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas tentang legenda kapal hantu The Flying Dutchman. Jadi bisa dibilang The Flying Dutchman itu bukan nama kapalnya, guys, melainkan nama orangnya atau kapten yang ada di kapal itu. Jadi orang-orang lebih mengenal dengan kapal The Flying Dutchman. Apa itu, guys? Kita bahas-bahas The Flying Dutchman ya, klotek-klotek tuh. Enggak, guys, ini cuma si kecil ya, guys ya. Si kucing kecil. Imut gak, guys? Namanya Kupi. Dan langsung aja kita cari tahu tentang legenda kapal hantu The Flying Dutchman beserta kesaksian orang-orang yang pernah melihat penampakan kapal hantu tersebut, guys. Terutama para pelaut ya. Masa masinis? Bagi kamu yang nggak berani menonton video ini sendirian, jangan dipaksakan untuk menontonnya karena kalian bisa saja Ngompol di celana. Sejarah The Flying Dutchman. Nah, seperti yang kita bilang tadi, The Flying Dutchman ini bukan merupakan nama kapalnya, guys, melainkan nama kapten dari kapal itu. Dan usut punya usut, nama kaptennya itu bernama Hendrik van den Dekker. Mohon maaf kalau salah sebut nama. Tapi juga ada versi lain yang menyebutkan kalau nama kapten kapalnya adalah Bernard Fouke. Konon banyak versi dari cerita atau legenda ini, guys. Menurut beberapa sumber, legenda ini berasal dari negara Belanda. Sementara itu yang lain menyebutkan kalau itu berasal dari sandiwara Inggris yang berjudul The Flying Dutchman tahun 1826 oleh Edward Fitzball dan novel The Phantom Ship tahun 1837 oleh Frederick Marryat. Dan kemudian diadaptasi ke cerita Belanda yang berjudul Het Vliegen Ship atau The Flying Ship oleh pastor Belanda yang bernama R.H.J. Remer. Mohon maaf kalau salah sebut ya, guys ya. Kemudian versi lainnya termasuk opera oleh Richard Wagner di tahun 1841 dan The Flying Dutchman on Tappan Zee oleh Washington Irving di tahun 1855. Nah, menurut beberapa sumber, di tahun 1641 Kapten Hendrik van der Decken ini melakukan perjalanan dari Belanda menuju ke Hindia Timur atau bisa dibilang Indonesia ya, guys ya. Bukan tanpa alasan, pelayaran itu dilakukan untuk membeli rempah-rempah, sutra, dan juga barang-barang lainnya. Nah, usutnya usut, ketika dalam perjalanan berangkat nggak ada apa-apa, guys, lancar-lancar aja ya. Tapi ketika perjalanan balik ke Belanda atau pulang ke Belanda, sang kapten ini ingin pulang tapi lewat jalan pintas, jalan yang tercepat gitu, biar sampai tujuannya ya. Waduh, kalau jalan pintas ini agak curiga ini ya. Berapa sih? Ya, biasanya kalau jalan pintas itu identiknya dengan sesuatu yang buruk, guys. Alhasil sang kapten memilih rute melewati Cape of Good Hope atau Tanjung Harapan di semenanjung Afrika, dan itu merupakan satu-satunya rute tercepat menuju Belanda, guys. Usutnya usut, ketika kapal mulai melewati Tanjung, tiba-tiba badai yang sangat besar datang, guys. Akibatnya para kru kapal ketakutan dan meminta sang kapten memutar balik kapalnya. Ten, ayo balik aja. Itu loh anginnya muser-muser. Jadi bisa dibilang para krunya ini panik ya, guys ya, dan meminta si kapten untuk memutar arah balikan kapalnya. Konon beberapa versi cerita mengatakan kalau sang kapten menolak permintaan dari kru kapalnya itu, guys. Nggak mau, lurus aja, Keras kepala. Nah, kaptennya ini bebal ya, nggak bisa dibilangin. Nah, kenapa kok sang kapten ini bisa ngeyel ya? Karena pada saat itu dia sedang mabuk, guys, mendem. Karena efek mabuk itu, sang kapten bersikukuh untuk tetap menerjang badainya, guys. Jadi nggak mikir apa-apa, ya tau, udah hilang akal. Iya, bener. Biasanya bisa bilang itu yang udah pernah ngalamin. Usutnya usut, melihat reaksi kapten yang nggak sesuai harapan, akhirnya para kru kapal ini melakukan pemberontakan, guys. Karena ya nggak setuju ya, karena takut. Lah badai lu, masa main terjang-terjang aja. Ya kalau selamat lah, kalau bablas. Waduh, anak istri menunggu di rumah, guys. Nah, karena ngeyelnya para kru kapal itu, akhirnya sang kapten membunuh para kru kapal itu dan membuang mayatnya ke laut, guys. Karena nggak bisa dibilangin, nggak mau nurut apa perintah sang kapten. Nggak siap, Pak Ketua. Ini kan siap, Ketua. Ada yang manjat, guys. Dan seketika itu juga sang kapten ini bilang gini, aku bersumpah nggak akan mundur dan akan terus menembus badai untuk mencapai kota tujuan. Lantang gitu, guys, sambil gini ya kan, mabuk. Atau dia, sang kapten bersama seluruh awak kapal akan dikutuk. Oh, jadi
Jadi kalau nggak nembus, kalau balik lagi nggak berani, itu bisa dikutuk guys. Ya daripada dikutuk kan, mending berani-beraniin aja. Selamat orangnya yo, carry. Dan terkutuknya itu selamanya guys, nggak sehari 2 hari ya, tapi selamanya. Forever. Tiba-tiba badai menghantam kapal itu sehingga mereka semua kalah melawan alam. Karena nggak bisa melewati badai itu, otomatis mereka nggak bisa sampai kota tujuan. Di jalan itu akhirnya terkutuklah mereka semua. Konon sang kapten bersama anak kapalnya itu menjadi jasad hidup dan berlayar di 7 lautan selama-lamanya. Sampai akhir zaman guys, sampai kiamat. Dan setelah kejadian itu ceritanya menyebar cepat ke seluruh dunia. Tapi ternyata guys, di sini ada sumber lain lagi yang mengatakan munculnya penyakit berbahaya di kalangan awak kapal, sehingga kapal mereka ini nggak diizinkan melabuh kemanapun karena masyarakat takut tertular oleh penyakit itu yang dibawa para kru kapal itu. Usutnya usut, karena terus berlayar dalam kondisi sakit, akhirnya seluruh awak kapal tewas mengenaskan karena mereka ini nggak mendapatkan pengobatan yang tepat guys. Ya kalau kayak sekarang itu yang kita alami sekarang, COVID-19 atau Corona, serem guys. Tetap patuhi protokol kesehatan ya guys ya, soalnya nggak mainan ini guys. Sorry ya guys ya, kalau ada pemandangan yang nggak terduga. Ini kita ditemani 2 kucing-kucing kecil. Ini emang suka begini guys, jadi maklum dari gua hantu. Tapi kucing guys, bukan burung. Yuk. Monyet deh kok. Tapi apapun versi ceritanya, The Flying Dutchman ini tetaplah dikenal sebagai kapal hantu yang sangat-sangat creepy, menyeramkan, ngeri, ngerong. Dan yang paling mencengangkannya lagi adalah kisah The Flying Dutchman ini juga dilengkapi dengan beberapa catatan penampakan guys. Jadi ada beberapa orang yang bersaksi pernah melihat penampakannya kapal hantu The Flying Dutchman ini. Tapi entah ya benar atau enggak, kita juga nggak tahu. Sama-sama nggak tahu. Apalagi kalau kita belum melihat sendiri itu, kita nggak akan percaya pasti. Usutnya usut, salah satu yang paling terkenal adalah catatan dari Prince George of Wales yang kemudian dikenal sebagai King George V of United Kingdom. Mohon maaf ya guys kalau salah sebut nama. Dan catatan itu mengatakan kalau Prince George atau Pangeran George yang tengah berlayar dengan adiknya yang bernama Prince Albert Victor of Wales melihat sebuah kapal aneh di dekat perairan Australia. Dari atas Bashante, yang mana itu adalah kapal yang dinaiki Pangeran George, 13 orang yang ada di kapal itu juga mengaku melihat sebuah kapal yang diselimuti kabut aneh ketika subuh. Meruput-meruput ya. Konon nggak hanya suram, kapal yang disinyalir sebagai The Flying Dutchman itu diliputi kilauan aura merah berwarna darah. Tapi karena tebalnya kabut pada saat itu, seluruh awak yang ada di kapal aneh itu nggak terlihat guys, nggak jelas. Usutnya usut, karena penasaran, Prince George atau Pangeran George ini memerintahkan para awak kapalnya untuk mendekati kapal aneh itu dengan menggunakan sekoci. Tapi para awak kapal itu nggak menemukan apapun, cuma kapalnya aja guys, nggak ada orangnya. Dan dalam sekejap aja kapal aneh itu hilang ditelan kabut. Padahal seharusnya kapal sebesar itu masih bisa dilihat dengan teleskop dengan jarak 200 yard. Masa ya nggak kelihatan ya, padahal kan gede. Iya, hilangnya cepat gitu. Nah, jangan-jangan. Dan di sini juga ada beberapa laporan lainnya mengenai penampakan kapal hantu The Flying Dutchman guys. Usutnya usut, pada tahun 1823, Kapten Owen apa Oweb ya? Mohon maaf ya guys kalau salah. Yang mana dia ini adalah kapten dari kapal HMS Leven, mengisahkan telah 2 kali melihat sebuah kapal kosong yang terombang-ambing di tengah lautan dari kejauhan. Tapi dalam sekejapan aja kapal itu tiba-tiba ngilang guys. Terus lanjut lagi di tahun 1835, dikisahkan sebuah kapal berbendera Inggris yang terkepung oleh badai di tengah samudra didatangi oleh sebuah kapal asing yang disebut-sebut sebagai kapal hantu The Flying Dutchman. Kemudian secara tiba-tiba kapal asing itu mendekat dan seakan-akan ingin menabrak kapal mereka. Tapi anehnya sebelum keduanya saling berbenturan, kapal aneh itu tiba-tiba menghilang, lenyap. Jadi mau sedus gila guys, ya teleportasi. Kemudian pada tahun 1939, kapal hantu itu terlihat di Luxembourg. Usutnya usut, beberapa orang yang menyaksikannya terkejut karena kapal usang tersebut tiba-tiba menghilang guys. Berarti penampakannya itu kapalnya udah kayak usang gitu ya, kayak kapal karam gitu loh guys. Lanjut lagi pada tahun 1941, beberapa saksi mata di pantai Glencairn melaporkan sebuah kapal usang yang menabrak batu karang dan kapal itu terpecah belah. Tapi setelah dilakukan penyelidikan di TKP, di situ nggak ada tanda-tanda dari bangkai kapal itu tadi guys, hilang. Padahal jelas-jelas hancur ya, nabrak karang kok nggak ada.
tidur guys. Next, di tahun 1942, penampakan kapal hantu The Flying Dutchman lagi-lagi terlihat oleh awak kapal laut militer MHS Jubilee di dekat Cape Town di bulan Agustus tahun 1942. Kemudian yang terakhir di tahun 1959, awak kapal Strait Magellan kembali melaporkan melihat sebuah kapal misterius yang terombang-ambing di tengah lautan dalam keadaan kosong dengan teleskopnya. Jadi diinceng pakai teleskop terus lihat penampakan kapal aneh guys. Kapal jadi-jadian. Fakta atau fiksi? Di sini kita akan menjelaskan apakah benar penampakan kapal The Flying Dutchman itu benar-benar ada nyata fakta atau cuma fiksi belaka alias legenda doang, mitos doang. Yuk, mari yuk. Usutnya usut, beberapa sumber menghubungkan kisah kapal itu, kapalnya Kapten Van der Decken, dengan kapten Belanda abad ke-17 yang bernama Bernard Vogt, yang mana perjalanan lautnya itu mencurigakan dan juga cepat antara Jawa dan Belanda. Dan bahkan ada isu yang mengatakan kalau si kapten itu bersekutu dengan iblis, dan itu pun juga dianggap sebagai legenda. Cuma ya legenda aja ya, belum tentu kebenarannya. Ya palingan juga nggak mungkin gitu sama-sama. Dan yang benar adalah Cape of Good Hope atau Tanjung Harapan adalah sebuah tanjung yang terkenal karena bencana badai guys. Jadi badai di situ itu nggak mainan, ekstrim. Dinavigasi pertama kali pada tahun 1488 oleh penjelajah Portugis yang bernama Bartolomeu Dias. Mohon maaf kalau salah sebut nama lagi, Mbok Bambang gitu ya. Jadi gampang. Dengan hamparan laut berbahaya di ujung Afrika Selatan karena cuaca yang nggak bisa diprediksi dan juga singkapan batuan yang berbahaya. Jadi emang lautannya itu ngeri guys. Dan itulah reputasi tanjung ini yang sering kali dinamai Tanjung Badai. Sebelum akhirnya diganti menjadi Tanjung Harapan oleh John II dari Portugal karena ini merupakan jalan pintas ke India melewati laut. Usutnya usut, banyak kapal yang ceroboh mengambil jalan pintas ini karena alasan yang sama dengan Kapten Van der Decken dalam legenda, mengikuti jejaknya si kapten itu ya, biar cepat sampai. malah blue. Akhirnya konsep kapal hantu dan jiwa yang ditakdirkan berkeliaran di bumi pun menjadi setua waktu. Konon kapal hantu juga menjadi sebuah gagasan yang didasarkan pada kepercayaan Teutonik bahwa orang mati menyeberangi air ke alam baka menggunakan perahu. Dan di sini kita akan jelaskan kenapa kok banyak orang yang melaporkan melihat penampakan kapal hantu itu guys. Usutnya usut, banyak ilmuwan yang menjelaskan bahwa penampakan kapal hantu The Flying Dutchman nggak lebih dari peristiwa Fata Morgana atau bisa dibilang pembiasan cahaya dari perairan laut. Fata Morgana terjadi karena terdapat perbedaan kerapatan suhu yang selanjutnya memicu pembelokan cahaya matahari yang datang, sehingga akan muncul bayangan jika kita melihatnya. Usutnya usut, pembiasan cahaya yang terjadi di laut dapat menimbulkan kesenjangan antara darat atau laut dengan kapal tersebut, sehingga kapal terkesan mengambang di udara guys, seolah-olah kayak terbang gitu. Ya kemungkinan ya bisa ini ya penjelasan ilmiahnya, tapi ini kan dari kejauhan banget ya. Nah kalau yang tadi Pangeran George itu didekatin nggak ada, itu gimana? Apalagi didukung ada kabut-kabut merah seperti darah gitu. Kalau itu agak-agak ya unbelievable, tapi ya gimana ya guys ya, balik lagi ya, sama-sama nggak tahu. Kalau kita nggak lihat secara langsung kita nggak akan percaya deh. Ya bisa jadi apa gitu. Kan nggak tahu. Iya, serba nggak tahu ya guys ya. Cuma bisa menerka-nerka doang. Mungkin bagi kamu yang tahu penjelasan lebih lengkapnya lagi bisa tulis di bawah. Dan itu dia tadi tentang kapal The Flying Dutchman, kapal hantu The Flying Dutchman, legenda lautan yang sangat-sangat terkenal, apalagi bagi para pelaut ya guys ya. Dan gimana menurut kalian tentang kapal hantu The Flying Dutchman itu tadi? Mungkin ada kesaksian-kesaksian penampakan lain lagi yang belum kita ceritakan di video kali ini, atau ada penjelasan-penjelasan yang kurang, atau mungkin ada penjelasan-penjelasan ilmiah yang lainnya lagi yang belum kita sebutkan. Dan apakah menurut kalian legenda kapal The Flying Dutchman ini nyata atau cuma fiksi aja, mitos aja? Kan juga bisa share di bawah. Nah mungkin gitu aja guys perjumpaan kita pada video kali ini. Jika kalian suka video ini, please klik like, share, subscribe, klik icon loncengnya biar kalau kita upload video terbaru itu langsung masuk ke notif kalian. Follow juga Instagram kita @barsilizon, kenal kita lebih dekat. Dan mungkin jika kalian ada ide-ide yang menarik lainnya, yang creepy lainnya, langsung aja kalian kirimkan ke DM Instagram kita @barsilizon atau langsung komen di bawah. Kalau kalian mau hoodie yang seperti kita pakai, langsung aja kalian order di IG yang kita taruh di deskripsi di bawah @barsilistaf. Kurang lebih mohon maaf jika ada salah-salah kata, perbuatan, dan juga informasi. Terima kasih dan matur nuwun. Sampai jumpa di video kita yang selanjutnya.